Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-qismu tsani minal miladi ilal bi'tsah. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa radha'atuhu. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa Muhammadu ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatal Hamdi Ibni Hashim Ibni Abdi Manafin wasmuhul Mughirah ila akhiril ibarah. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Masuk kita pada Al-Qismus Tsani, bahagian yang kedua, membicarakan tentang minal miladi ilal bi'tsati. Tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai al-bi'tsah, diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarkan ada istilah maulud, ada juga istilah maulid, ada juga milad. Ini tiga kata ini berasal dari kata yang sama, itu walada. Walada itu maknanya melahirkan. Walada melahirkan. Lam yalid walam yulad, itu juga dari situ, dari walada itu. Kalau maulud itu, mauludun itu maknanya anak yang dilahirkan. Mauludun, anak yang dilahirkan. Kalau maulid, maulidun itu tempat atau waktu kelahiran, tempatnya. Maulid atau waktunya itu juga disebut maulid. Tapi kalau maulud itu fokus kepada anak atau bayi yang dilahirkan itu. Kalau milad ini biasa diartikan ulang tahun. Ya, maknanya secara bahasa itu memasukkan semuanya, cerita tentang kelahirannya, kapan dilahirkan, kemudian tempat kelahirannya, ini semua dibahas di dalam milad. Kan biasa kalau organisasi itu Muhammadiyah, NU itu istilahnya milad, bukan maulid tapi milad. Nah ini, tapi semua berasal dari kosakata yang sama, nah, itu walada. Kemudian nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu garis keturunan. Tidak ada yang paling rapi dan paling otentik memelihara garis keturunan melebihi orang-orang Arab. Di semua nama kakek-kakeknya itu didokumentasikan dengan baik. Ya. Kalau kita ini ya paling-paling sampai buyut. Di atasnya buyut ini rata-rata sudah tidak tahu lagi siapa namanya. Nah, itu. Tapi orang Arab ini punya tradisi mencatat, mendokumentasikan nasabnya dari pihak bapak, dari pihak ibu. Sehingga nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilacak
bahkan sampai bersambung kepada nenek moyang manusia, Nabi Adam alaihissalam. Tercatat sampai di situ, meskipun ya ada beberapa garis yang dikhilafkan. Tapi sekurang-kurangnya antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu ada 30 generasi. Ada 30 generasi antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah beliau bernama Abdullah. Abdullah ini ayahnya bernama Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya nama lain yaitu Syaibatul Hamdi. Kemudian bapaknya Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ini punya bapak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini putra dari Qusay, namanya Qusay. Qusay ini orang yang pertama kali menggali sumur Zamzam. Ini Qusay ini. Jadi orang yang pertama kali menemukan sumur Zamzam setelah tertimbun sekian ratus tahun. Nah, ini ditemukan oleh kakek Nabi yang kelima ini namanya Qusay. Kemudian Qusay ini adalah putra Kilab. Kilab ini punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab putra dari Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Kemudian Ghalib ini bin Fihrin. Fihrin punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nador. Ya, Nador ini punya bapak Kinanah. Kinanah putra Huzaimah, putra Mudrikah. Mudrikah ini bin Ilyas. Ya, Ilyas ini alaihi salatu wassalam, ya, salah seorang nabi dan rasul, ya, Ilyas. Nah, Ilyas ini putra dari Mudor. Mudor punya bapak namanya Nizar. Nizar bin Ma'addin, putranya Ma'addin. Nah, Ma'addin ini bin Adnan. Sampai di situ, fahadzal qadarul muttafaqu alaihi min nasabihi syarifi sallallahu alaihi wasallam. Inilah batas garis keturunan yang disepakati oleh para ahli nasab, ya, dari nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fauqa dzalika, adapun di atasnya Adnan, di atas Adnan, fa mukhtalafun fihi, maka ada perbedaan pendapat. Namun satu hal yang disepakati, anna mimma la khilafa fihi, yaitu anna Adnana min waladi Ismail nabiyillah ibni Ibrahim khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Bahwa Adnan itu adalah anak turun dari Nabi Ismail, putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabail. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ini termasuk dari qadanya Allah yang tidak ada pilihan. Allah menentukan bahwa nabi terakhir itu diutus atau dilahirkan dari kabilah Quraisy, ya, yang merupakan afdalul butun wa atharul aslab, ya, fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabih. Maka tidak ada kotoran-kotoran jahiliyah yang terkandung di dalam nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah min waladi Ismail, di antara anak turunnya Ismail. Wastafa Quraisyan, ya, dan memilih Quraisy min Kinanah, dari anak turunnya Kinanah. Wastafa Hashiman, dan memilih Hashim min Quraisyin, dari anak turun Quraisy. Wastafani, dan memilih saya min Bani Hashim, dari anak turunnya Hashim. Jadi salah satu konsekuensi daripada ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Nah, ini tentu dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi satu di antaranya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Bani Hashim itu adalah satu klan yang bahasa Arabnya paling fasih. Tidak ada yang lebih mengerti bahasa Arab di antara suku-suku Arab, melebihi kefasihan daripada Bani Hashim, ya, klannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Al-Quran ini Allah tetapkan diturunkan dengan berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran ini disiapkan untuk menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Kalau kita lihat Al-Quran ini hanya buku, baca. Beda dengan mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Nabi Musa membelah laut. Kemudian Nabi Saleh mengeluarkan anak unta dari batu. Ini spektakuler semua. Tapi mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran hanya bacaan. Kenapa? Karena ini disiapkan untuk menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Ini Al-Quran menantang. Dan salah satu keunggulannya itu karena bahasanya, bahasa Arab. Jadi para peneliti sudah menyimpulkan bahwa tidak ada bahasa yang bisa menampung makna-makna yang Allah inginkan di dalam kitab sucinya itu kecuali bahasa Arab. Bahasa lain tidak bisa. Nah, ini salah satu hikmah yang disampaikan di sini. Nah, kemudian di masa ini salah satu hikmah, ya, di sini disampaikan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wulida yatiman, ya, lahir sudah dalam keadaan yatim. Nah, jadi tidak ada sosok, ya, melebihi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sudah merasakan berbagai macam bentuk keyatiman sampai umur 8 tahun. Baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Kemudian umur 6 tahun, belum sempurna 6 tahun, ibunya meninggal. Umur 8 tahun, kakeknya kemudian meninggal. Nah, jadi baginda Nabi itu sampai umur yang ke-8 sudah merasakan semua bentuk-bentuk keyatiman. Nah, di sini dikatakan bahwa di antara hikmahnya adalah laisa min qabilil musadafati ayyulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman. Bukan kebetulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Kemudian tumbuh besar, kehilangan lagi ibunya, ya, di masa pertumbuhan yang pertama sampai umur 8 tahun kehilangan lagi kakeknya. Jadi beliau ini
oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja baidan an tarbiyatil ab, ya, wa min atifatil ya. Jadi baginda Nabi memang sengaja dijauhkan, ya, dari didikan ayah, dari didikan ibu. Ya. Kenapa? Supaya kita harus mengetahui, kata beliau di sini, bahwa keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan para bangsawan, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin, dan mereka ini punya wewenang di Mekah. Apa wewenangnya? Yaitu mengurusi segala sesuatu yang terkait dengan Baitullah. Mulai dari pelayanan, ya, pelayanan orang-orang berhaji, pemeliharaan Ka'bah, ini semua ada di dalam tanggung jawab garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga umumnya seorang ayah atau seorang kakek ini pasti akan mengarahkan anaknya untuk menerima warisan daripada nenek moyangnya. Ya. Sehingga seandainya kemudian Nabi ini tumbuh besar di bawah bimbingan ayahnya, di bawah bimbingan kakeknya, lalu kemudian sampai mengaku menjadi Nabi, maka ada celah yang akan digunakan oleh orang-orang, ya, yang dengki dengan Islam ini untuk kemudian mengatakan bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan adalah warisan daripada kakeknya, warisan daripada nenek moyangnya untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai penguasa Ka'bah. Ya. Karena Ka'bah ini bukan sekarang saja ramai, dari dulu. Dari dulu ini sudah ramai sekali orang ke sana, dan tentu di mana-mana ada keramaian, ini akan menggerakkan perekonomian. Ya. Sampai-sampai kita ceritakan kemarin itu bahwa ada raja dari Yaman namanya Abrahah al-Asram. Dia membuat gereja besar di Yaman ini yang marmernya diimpor dari Italia zaman itu. Kita bayangkan, zaman itu dia membuat gereja besar, marmernya diambil dari Italia, dibawa ke Yaman. Untuk apa? Untuk menyaingi Ka'bah. Untuk menyaingi Ka'bah, karena orang ini ramai sekali datang ke Ka'bah, sementara gerejanya yang di Yaman ini sepi. Sampai kemudian bertahun-tahun ternyata tidak ada orang datang sana, akhirnya dia melakukan tindakan yang ekstrim. Dia bawa pasukannya dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Nah, yang kita sebut sebagai tahun gajah, dan di tahun itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, jadi itu diantara hikmah-hikmah daripada kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yatim. Ya, itu diantara hikmahnya adalah untuk menegaskan bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi ini benar-benar bersumber dari kenabian, bukan ambisi pribadi. Bukan ambisi pribadi. Kemudian disampaikan juga di sini bahwa di usia 4 tahun ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tradisi orang-orang Arab itu adalah ada bayi bangsawan itu biasanya disusukan oleh orang lain. Jadi ada ibu susunya. Nah, demikian juga dengan halnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan pada seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dzu'aib, atau biasa kita sebut Halimah As-Sa'diyah. Kenapa? Karena dia adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini perkampungannya itu jauh dari Mekah, sekitar 30 km. Nah, disitulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui
sampai berusia 4 tahun 5 tahun. Ketika berusia 5 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya. Kenapa? Karena Halimah ini takut setelah terjadi suatu peristiwa yang disebut haditsatu syaqqis sadri, peristiwa pembelahan dada yang pertama. Ya, pembelahan dada ini maksudnya baginda Nabi SAW ketika masih kecil itu diceritakan sedang bermain-main dengan teman-temannya, tiba-tiba datang 2 orang, tidak tahu dari mana, datang 2 orang kemudian menggendong Nabi. Nabi digendong, nah, kemudian dibaringkan, kemudian dibelah dadanya. Ya, dibelah dadanya. Nah, dan 2 orang ini adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, sehingga semua teman-teman Nabi itu kemudian lari, takut. Dan mereka teriak-teriak, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Sampai kemudian ibu susunya Halimah itu kemudian datang melihat, dan beliau menemukan baginda Nabi SAW dalam keadaan terbaring dengan dada yang basah oleh air, kemudian mukanya pucat pasi, wajahnya pucat pasi. Itu diceritakan sendiri oleh beliau. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa peristiwa pembelahan dada itu ya terjadi ketika baginda Nabi ada di tengah-tengah Bani Sa'ad, umur beliau 4 atau 5 tahun. Jadi Jibril datang ketika Nabi sedang bermain-main, kemudian Jibril menggendong Nabi, membaringkan, fasyaqqa an qalbihi, membelah dada dan mengeluarkan jantung. Ya. Kemudian fastakhraja minhu alaqah, kemudian dari jantung itu Jibril mengeluarkan segumpal darah dari jantung Nabi. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani minka, ini adalah bahagian setan yang ada di dalam dirimu. Tsumma ghasalahu, kemudian Jibril mencuci ya jantung itu fitistim min zahabin, di dalam sebuah bejana emas, bima'i zamzam, dengan air zamzam. Summa a'adahu ila makanihi, kemudian mengembalikan lagi jantung itu di tempatnya dan menutup seperti semula. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga banyak dikritik oleh riwayat ini, banyak dikritik oleh ahli-ahli sejarah, terutama kalangan orientalis. Jadi ada orang itu namanya orientalis. Mereka ini mempelajari Islam sampai sedalam-dalamnya, hafal Quran, hafal hadis, macam-macam, dengan satu tujuan, mencari di mana kelemahannya. Ya. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa sebuah hadis atau riwayat, ini kaidah yang sangat penting, itu kita terima bukan karena masuk akal atau tidak. Ya. Bukan karena masuk akal atau tidak. Tapi sebuah hadis atau sebuah riwayat diterima atau tidak bergantung kepada silsilah periwayatannya. Ini ada, apakah semua rawinya ini orang yang kompeten, orang yang jujur, atau ada di antara mereka ini yang dituduh berdusta. Jadi perlu sedikit saya sampaikan bahwa tradisi periwayatan hadis itu sangat ketat. Kita kenal Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya kitab hadis, kumpulan hadis yang bernama Jami' Sahih Bukhari. Ini kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Beliau ini ketika diceritakan kepada beliau di sana ada ahli hadis, maka beliau akan datang. Lalu kemudian mengamati kebiasaan-kebiasaan orang ini. Kalau ada saja sedikit hal-hal yang barangkali bagi kita itu masih biasa, tapi karena ini hadis, maka beliau tidak akan mengambil hadis dari orang itu. Ya, sampai diceritakan bahwa pernah beliau melihat mau datang kepada seseorang untuk mengambil hadis, lalu kemudian beliau melihat orang itu
apa memanggil ayamnya untuk diberi makan. Ya, dipanggil dengan kode-kode seperti ini, seakan-akan di tangannya ini ada makanan. Begitu ayamnya mendekat, ternyata tidak ada makanan di tangannya. Jadi dia prank ayamnya itu. Maka kemudian Imam Bukhari meninggalkan orang itu. Dia mengatakan, saya tidak akan mengambil hadis dari. Kenapa? Karena dia bohongi ayamnya. Itu saking ketatnya seleksinya itu. Nah, jadi hadis tentang pembelahan dada ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari dan beliau juga punya kumpulan hadis ya yang sama, hampir sama derajatnya dengan kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Sehingga muallif kitab ini mengatakan bahwa ya bedu jadi yang pembelahan dada Nabi kemudian jantungnya diambil dicuci ini benar-benar terjadi. Tapi tentu maksudnya ya bukanlah menghilangkan keburukan pada diri seseorang itu dengan mengeluarkan jantungnya lalu dicuci. Ya, sebab kalau seperti itu caranya maka tentu ya kita bisa mengubah orang yang jahat menjadi orang yang baik dengan operasi jantung. Tapi maksudnya adalah ini menjadi simbol. Jadi bagaimana sesuatu yang bersifat bersifat batin, bersifat ruhani, ya pembersihan ruhani, ya ini disimbolkan di dalam bentuk fisik yang bisa diindra oleh manusia supaya bisa digambarkan dan lebih mudah untuk dipahami. Karena pada pembelahan dada yang pertama itu dalam riwayat ini disebutkan bahwa Jibril mengambil ya dari hatinya Nabi itu yang pertama adalah dengki, hasad, yang kedua adalah dendam. Ya, jadi dari kecil baginda Nabi SAW itu dengkinya sudah dihilangkan, dendamnya juga sudah dihilangkan. Lalu kemudian dimasukkan kasih sayang dan pemaafan. Ya, sebab tidak bisa kita bayangkan kalau ada nabi yang pendengki, ada nabi yang pendendam. Ya, ini pasti tidak ada umatnya nanti. Jadi kalau kita baca sejarah, kenapa orang banyak masuk ke dalam Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah karena hati Nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Memaafkan musuh, memaafkan musuh, memaafkan musuh, memaafkan musuh. Semua yang pernah menyakiti beliau dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Inilah yang kemudian membuat orang-orang ini jatuh cinta. Ini salah satu hikmah. Ya, seperti itu. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha idzan amaliyatun tathhirun ma'nawiyun. Jadi ini pembersihan ruhani ya, walakinnaha ittakhadhat hadzal syaklul madi al-hissi, tapi melalui cara jasmani yang bisa diindra, ya, bisa dilihat. Kenapa? Liyakuna fihi dzalikal i'lan al-ilahi baina asma'in nasi wa absarihim, agar supaya pengumuman Allah ya tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini bisa dipersepsikan, bisa digambarkan oleh panca indera manusia. Nah, kira-kira subuh hari ini inilah yang sempat kita berikan gambaran sedikit ya tentang masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berusia 8 tahun. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.